Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan bagaimana kita mempelajari mengenai hikayat ya. Kita mempelajari tentang hikayat. Ini pada halaman 102 untuk latihan soal akhir babnya ya. Kita mulai saja untuk teknis pengerjaannya. Untuk yang pertama sampai dengan nomor 5 di sini pakai teks ini ya. Arkian telah beberapa lamanya dengan demikian, maka Isma Yatim pun mengaranglah pula beberapa hikayat lagi dengan tamsil ibaratnya yang memberi kegemaran dan menambahi akal serta menyukakan hati segala orang yang membacanya dan yang mendengar dia. Karena banyaklah ada di dalamnya itu pengajaran yang membawa faedah pada segala mereka yang berkehendak adanya. Maka dengan membuat hikayat itulah menjadikan murah rezekinya, serta limpah makmurlah bagi kedua ibu bapaknya. Dikurniai Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya pada tiap-tiap hari adanya. Maka tatkala itu masyurlah namanya akan kepandaian, bijaksananya Isma Yatim, dan berhimpunlah segala orang yang muda-muda kepadanya belajar ilmu. Hatta maka beberapa lamanya dengan takdir Allah Ta'ala datanglah suatu pikiran pada hatinya, baiklah aku mengarang suatu hikayat yang boleh menjadi pengajaran bagi raja-raja. Kita mulai analisanya. Untuk pertanyaan pertama, apa kepandaian yang dimiliki Isma Yatim? Nah, di sini kepandaiannya adalah dikemukakan secara langsung bahwa maka Isma Yatim pun mengaranglah pula. Nah, mengaranglah pula itu bisa mengaranglah pula beberapa hikayat lagi dengan tamsil ibaratnya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kepandaian yang dimiliki Isma Yatim adalah membuat hikayat maupun tamsil ya. Jadi antara hikayat dengan tamsil itu kan sama dengan cerita. Jadi kita bisa mengatakan untuk jawaban nomor 1 ini adalah kepandaian Isma Yatim adalah menulis cerita. 2. Apa yang diperoleh Isma Yatim dengan dia membuat hikayat? Nah, di sini ada maka dengan membuat hikayat itulah menjadikan murah rezekinya. Ini kan sudah langsung dinyatakan secara eksplisit di sini. Berarti kita bisa memilih jawaban yang diperoleh Isma Yatim dengan dia membuat hikayat adalah banyak rezeki. Selanjutnya 3. Apakah faedah yang diperoleh jika orang membaca hikayat Isma Yatim? Oke, kita lihat. Ini ya rezeki ya, lebih kecenderungannya rezeki ya. Nah, sebentar. Nah, memberi kegemaran dan menambahi akal. Menambahi akal itu menambah ilmu ya, serta menyukakan hati. Nah, dengan membaca hikayat maupun tamsil akan menambahi akal, menambah ilmu, menyukakan hati, membuat hati gembira. Jadi kita bisa memilih jawaban yang A, yaitu senang hatinya dan bertambah pula ilmunya. Itu sudah disebutkan secara langsung di dalam teksnya. Apa yang dilakukan anak-anak muda sesuai dengan isi teks tersebut? Yang dilakukan oleh anak-anak muda adalah berhimpunlah segala orang yang muda-muda kepadanya belajar ilmu. Berarti anak muda itu belajar ilmu pada Isma Yatim. Jadi kita bisa memilih berguru pada Isma Yatim. 5. Melihat kepandaian Isma Yatim dapat dikatakan bahwa ia adalah dia pandai menulis.
ya. Kemudian dia pandai menyenangkan orang lain, ya kan. Kemudian banyak orang berguru kepadanya. Nah, berarti yang lebih tepat pilihannya adalah apa? Kalau pujangga itu adalah seorang penulis saja, tapi Isma Yatim itu juga guru. Berarti pujangga bukan. Dramawan bukan, jelas bukan. Rimbawan bukan, Jenggala juga bukan. Yang lebih tepat adalah cendekiawan. Cendekiawan itu selain dia baik, dia suka berbagi ilmu, ya, dan dia juga pintar. Jadi lengkap itu sebenarnya kalau seorang cendekiawan. Nah, kalau Indonesia itu tokoh cendekiawan itu kalau dulu itu Bapak Profesor Habibie, B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Dia pintar, baik hati, banyak orang berguru kepadanya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai seorang cendekiawan. Makanya beliau kan menjadi sebagai, waktu dulu ada organisasi yang namanya ICMI, ICMI, yang merupakan singkatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kita lanjut. Diceritakan Dayang Panji Semirang yang bernama Ken Bayan dan Ken Sanggit setelah tuannya sudah memakai pakaian laki-laki, lalu diberinya pakaian laki-laki. Lalu keduanya ditukar namanya. Seorang yang bernama Ken Bayan dinamai Kuda Perwira dan Ken Sanggit disebutnya Kuda Peranca. Setelah sudah, berkatalah Panji Semirang, "Hai Kuda Perwira dan Kuda Peranca, bahwa diri kedua ini akan menjadi pahlawanku. Kemudian, kamu patut menjaga pintu kotaku dan rampaslah tiap-tiap orang yang berjalan lalu di situ." Rampaslah, ini kata kuncinya. Setelah tuannya sudah berkata-kata yang demikian itu, pergilah Kuda Perwira dan Kuda Peranca menuju ke pintu kota. Setelah sampai lalu berhenti duduk dan barang siapa berjalan lalu di situ habislah rampasannya, tiada yang ditinggalkannya dan makanannya pun diambilnya juga. Orang-orang itu disuruhnya bawa masuk dan dipersembahkannya kepada Panji Semirang, Asmarantaka. Lalu disuruhnya menjadi rakyatnya. Semakin hari semakin bertambah juga hingga banyaklah orang yang menjadi rakyat. Apa makna kata bercetak miring pada teks tersebut? Pintu kotaku. Nah, kita tidak bisa menafsirkan secara eksplisit, kita mestinya bisa melihat kelanjutan di dalam kalimatnya. Pintu kotaku dan rampaslah tiap-tiap orang yang berjalan. Nah, yang lebih mendekati ke rampas ini apa? Pengawal bukan, pesuruh bukan, pengintai bukan, pendobrak bukan. Yang lebih tepat adalah penyadap. Walaupun secara terminologi yang namanya penyadap itu biasa. Menyadap itu kan bisa dikatakan merekam ya. Kalau yang namanya merekam itu kan intinya kita mengambil, ya, memiliki arti mengambil juga. Seperti halnya kalau arti dari penyadap getah karet. Jadi penyadap getah karet. Jadi mengambil getah karet yang sudah dikumpulkan dalam bentuk tetesan-tetesan. Nah, berarti arti dari penyadap itu mengandung maksud mengambil. Walaupun dalam konteks teks ini adalah mengambil paksa, atau dengan kata lain merampas. Merampas itu kan mengambil paksa. Jadi yang lebih tepat adalah penyadap. 7. Berikut yang tidak termasuk tugas yang harus dilakukan oleh Kuda Perwira dan Kuda Peranca adalah merampas barang orang yang lalu lalang, benar. Meminta barang bawaan orang-orang, benar. Memaksa orang-orang menyerahkan barangnya, benar. Memaksa masuk orang-orang ke dalam kota. Tidak ya ini ya. Yang dirampas itu orang yang masuk ke dalam kota. Bukan berarti memasukkan orang-orang yang di luar pintu gerbang ini suruh masuk ke dalam. Itu tidak dikandung di dalam maksud teks bacaan ini. Jadi kita bisa menjawab nomor 7 adalah yang D. 7 yang D ya. Kemudian 8. Bagaimana watak Kuda Perwira dan Kuda Peranca? Taat menjalankan perintah, benar.
Setia kepada Panji Semirang tidak. Iya, tapi lebih tepatnya adalah taat. Karena apa? Karena seketika itu juga namanya diganti, kemudian dia diberikan tugas baru, semuanya itu dilaksanakan oleh kedua orang tersebut, yaitu Kuda Perwira maupun Kuda Peranca. Jadi yang lebih tepat adalah taat menjalankan perintah atasan. Dalam hal ini atasannya adalah Panji Semirang. Jadi 8 jawabannya adalah yang A. 9. Nilai yang tertuang dalam kutipan hikayat tersebut sesuai dengan peribahasa adalah hidup kayu berbuah, hidup manusia biar berjasa, bukan? Kesetiaan datang dari hati dan bukan kata-kata, dimungkinkan benar ya. Orang habis besi binasa, bukan? Gajah dibelenggu, apalagi ini kejujuran adalah tidak membahas tentang konteks kejujuran ya, merampas masa kejujuran. Nah, ini nilai yang tertuang adalah kesetiaan seorang Kuda Perwira dan Kuda Peranca kepada Panji Semirang. Bisa dikatakan kita menjawab kesetiaan itu datang dari hati dan bukan kata-kata. Nah, dari hati itu yang kemudian Kuda Peranca maupun Kuda Perwira dia melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Panji Semirang. Jadi 9 jawabannya adalah yang B. 10. Apakah tugas utama yang diemban oleh Kuda Perwira dan Kuda Peranca? Tugas utama Kuda Perwira dan Kuda Peranca adalah memaksa orang menjadi para Panji Semirang, bukan ya? Merampas barang-barang semua orang. Membujuk tidak, merayu tidak, menyuruh tidak. Tapi di sini sudah langsung dikatakan patut menjaga pintu kotaku dan rampaslah tiap-tiap orang yang berjalan lalu di situ. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 10 adalah yang B, merampas barang-barang semua orang. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.